Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Di sini kami akan menerangkan materi koloid. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materinya, ada yang tahu nggak sih sistem dispersi itu apa? Sistem dispersi secara sederhana adalah larutan atau campuran dua zat yang berbeda atau sama wujudnya. Koloid adalah campuran larutan dan suspensi. Artinya, koloid bukan larutan dan bukan pula suspensi. Supaya dapat lebih dipahami, mari kita perhatikan ilustrasi dari beberapa campuran berikut ini. Campuran yang pertama adalah campuran antara gula dan air. Nah, apabila kita mencampurkan gula dan air, ternyata gula akan larut dan kita memperoleh larutan gula yang bening di dalam larutan tersebut. Zat larutnya yaitu gula tersebar dalam bentuk partikel yang sangat kecil, sehingga kita tidak dapat lagi membedakan dari mediumnya, walaupun menggunakan mikroskop ultra. Hal ini berarti bahwa campuran ini merupakan sistem satu fasa atau campuran homogen. Campuran yang kedua adalah campuran antara air dan terigu. Nah, jika kita mencampurkan keduanya, ternyata terigu tidak larut, di mana walaupun campuran ini diaduk, lambat laun terigu akan memisah atau mengendap. Hal ini berarti bahwa campuran seperti ini merupakan sistem dua fasa, karena pelarut dan zat terlarutnya tetap bisa kita bedakan, dan kita sebut sebagai campuran heterogen atau suspensi. Selanjutnya, bagaimana dengan campuran antara air dan susu? Misalnya susu instan. Nah, jika kita mencampurkan susu dan air, ternyata susu akan larut, tetapi larutan yang terbentuk tidak bening, melainkan keruh. Kemudian jika kita diamkan, campuran yang terbentuk tidak memisah. Nah, campuran antara air dan susu ini merupakan contoh koloid. Berikut ini adalah perbandingan sifat antara larutan, koloid, dan suspensi. Pertama, campuran berupa larutan atau campuran homogen. Komponen pelarut dan zat terlarutnya tidak dapat kita bedakan walaupun menggunakan mikroskop ultra, sehingga campurannya bersifat satu fasa. Kemudian untuk koloid, secara makroskopis atau secara kasat mata bersifat homogen, tetapi bersifat heterogen jika kita amati dengan menggunakan mikroskop ultra, sehingga campurannya bersifat dua fasa. Adapun untuk suspensi bersifat heterogen, yaitu komponen penyusunnya dapat kita bedakan dengan jelas sehingga campurannya bersifat dua fasa. Kemudian dari segi ukuran partikel penyusunnya, pada larutan semua partikel penyusunnya berdimensi atau memiliki panjang, lebar atau tebal kurang dari 1 nanometer. Untuk koloid, partikel penyusunnya berdimensi antara 1 nanometer sampai 100 nanometer. Dan untuk suspensi, salah satu atau semua dimensi partikel penyusunnya lebih besar dari 100 nanometer. Berikutnya, dari kestabilan komponen penyusunnya. Larutan bersifat stabil atau tidak memisah, sehingga tidak dapat kita pisahkan dengan cara disaring. Untuk koloid pada umumnya bersifat stabil, sehingga tidak dapat disaring menggunakan saringan biasa, kecuali menggunakan penyaring ultra. Adapun untuk suspensi bersifat tidak stabil, sehingga dapat kita saring. Nah, berikutnya dalam aktivitas sehari-hari, kita dapat dengan mudah menemukan produk atau barang yang tergolong larutan, koloid maupun suspensi. Contoh larutan misalnya adalah larutan gula, larutan garam, spiritus, alkohol 70%, dan larutan cuka. Untuk koloid contohnya adalah susu, santan, puding atau jelly, selai, dan mangga. Adapun untuk suspensi contohnya adalah campuran air dengan pasir, campuran kopi dengan air, dan campuran antara minyak dengan air. Oke, selanjutnya ada sifat-sifat koloid. Nah, sifat-sifat koloid ini dibagi menjadi 7, yaitu pertama, efek Tyndall, yaitu peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid. Contohnya sorot lampu, senter, proyektor di udara yang berkabut.
Kemudian yang kedua, sinar matahari melalui celah-celah dedaunan pada waktu pagi yang berkabut. Kemudian yang terakhir, terjadinya pelani. Kemudian sifat koloid yang kedua yaitu ada gerak Brown. Gerak acak atau zigzag partikel koloid karena tumbukan antara partikel koloid terdispersi dan medium pendispersi, menyebabkan sistem koloid stabil atau tidak mengendap. Contohnya yaitu debu di udara. Kemudian sifat-sifat koloid yang ketiga yaitu adsorpsi. Peristiwa penyerapan partikel ion molekul pada permukaan koloid menyebabkan partikel koloid bermuatan. Contohnya yaitu penyembuhan sakit perut dan norit. Yang kedua, penjernihan air dengan tawas. Yang ketiga, pemutihan gula tebu. Yang keempat, penghilangan bau badan dan deodoran. Selanjutnya ada elektroforesis. Elektroforesis adalah bergeraknya partikel-partikel koloid yang bermuatan karena pengaruh medan listrik. Contohnya ada penentuan muatan suatu partikel koloid, identifikasi DNA, dan cara kerja alat kotril atau penyaringan debu atau polusi pabrik. Selanjutnya ada koagulasi. Koagulasi adalah penggumpalan partikel-partikel koloid karena adanya pemanasan, penambahan elektrolit atau penambahan koloid yang muatannya berlawanan. Contohnya, pengolahan karet dari lateks, pengendapan lumpur dengan tawas, pembentukan delta di muara sungai, penggumpalan debu atau asap pabrik dengan alat kotril, dan pemanasan putri telur. Selanjutnya ada dialisis. Dialisis adalah pemurnian koloid dari partikel-partikel ion, molekul, pengotor yang dapat mengganggu kestabilan koloid. Contohnya ada proses cuci darah dan proses kerja ginjal membersihkan darah. Selanjutnya ada koloid pelindung. Koloid yang dapat melindungi koloid lainnya dari proses koagulasi. Contohnya penambahan gelatin pada es krim, penambahan kasein pada susu, penambahan lecitin pada margarin. Selanjutnya ada jenis-jenis koloid. Jika fase terdispersinya padat, medium pendispersinya padat, jenis koloidnya adalah sol padat. Contohnya perunggu. Jika fase terdispersinya padat, medium pendispersinya cair, jenis koloidnya adalah sol. Contohnya cat. Jika fase terdispersinya padat, medium pendispersinya gas, jenis koloidnya adalah aerosol padat. Contohnya asap. Lalu jika fase terdispersinya cair, medium pendispersinya padat, jenis koloidnya adalah emulsi padat. Contohnya keju. Jika fase terdispersinya cair, medium pendispersinya cair, jenis koloidnya adalah emulsi. Contohnya susu. Jika fase terdispersinya cair, medium pendispersinya gas, jenis koloidnya adalah aerosol. Contohnya kabut dan awan. Selanjutnya, jika fase terdispersinya gas, medium pendispersinya padat, jenis koloidnya adalah buih padat. Contohnya biskuit dan batu apung. Jika fase terdispersinya gas, medium pendispersinya cair, jenis koloidnya adalah buih. Contohnya busa sabun. Manfaat koloid. Dalam industri kosmetik, koloid biasa digunakan untuk membuat sampo, deodoran, foundation, pembersih wajah, serta pelembab badan. Dalam industri tekstil, koloid sol biasa dimanfaatkan untuk mewarnai pakaian. Dalam industri farmasi, koloid digunakan dalam proses membuat obat-obatan. Dalam industri sabun, koloid sangat bermanfaat untuk menghasilkan sabun atau deterjen. Dalam industri makanan, koloid bermanfaat untuk membuat kecap, susu, mayones, mentega, dan saus. Dalam dunia kesehatan, koloid bisa digunakan untuk mengidentifikasi DNA atau proses cuci darah. Cara pembuatan koloid yang pertama yaitu ada kondensasi. Pada cara ini pembuatan dilakukan dengan menggabungkan partikel kecil atau partikel larutan dengan partikel yang lebih besar. Penggabungan ini bisa dilakukan melalui 3 cara, yaitu reaksi redoks, dekomposisi, dan hidrolisis. Reaksi redoks yaitu reaksi yang ditandai dengan adanya perubahan bilangan oksidasi. Contohnya pada pembuatan sol belerang dengan mengalirkan gas H2S ke dalam larutan SO2.
Kemudian dekomposisi merupakan reaksi penguraian suatu zat menjadi zat yang lebih sederhana. Contohnya pada pembuatan sol H2S3 dengan mengalirkan gas asam sulfida ke dalam larutan arsenik. Kemudian yang terakhir, hidrolisis merupakan reaksi suatu senyawa dengan molekul air untuk menghasilkan sol logam. Contohnya pada pembuatan sol FeOH3 dengan mencampurkan larutan jenuh FeCl3 ke dalam air mendidih dan diaduk hingga larutan berwarna merah kecoklatan. Selanjutnya nomor 2 ada dispersi. Cara pembuatan ini terbalik dengan kondensasi. Cara dispersi adalah memecahkan partikel yang besar atau suspensi menjadi partikel kecil atau koloid. Untuk melakukan pemecahan ini bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama ada peptisasi, busur beredik, dan mekanik. Yang pertama ada peptisasi. Pada cara ini, partikel-partikel besar dipecahkan dengan bantuan zat pemetisasi atau pemecah. Contoh, endapan AiOH 3 kali dipeptisasi oleh AiC3. Endapan NiS oleh H2S dan agar-agar dipeptisasi oleh air. Selanjutnya ada busur beredik. Cara ini digunakan untuk membuat sol logam seperti perak, emas, dan platina. Caranya arus listrik bertegangan tinggi dialirkan melalui 2 buah elektrode logam. Bahan terdispersi, kemudian kedua elektrode itu dicelupkan ke dalam air hingga kedua ujung elektrode hampir bersentuhan agar terjadi loncatan bunga api. Selanjutnya ada mekanik. Pada cara ini, butiran-butiran kasar digerus atau digiling dengan penggiling koloid hingga tingkat kehalusan tertentu. Lalu diaduk dalam medium pendispersi. Contoh, sol belerang dapat dibuat dengan menggerus serbuk belerang bersama-sama dengan gula pasir. Kemudian serbuk yang sudah halus tersebut dicampur dengan air.